صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah musola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Musola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan musola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Baiklah pemirsa, hari ini Malang tanggal 4 Mei 2001, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Fauzi MK, SPDI, MPDI. Beliau adalah dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada puasa di hari ke-9 yang telah kita jalani, saya mengucapkan syukur dan terima kasih yang banyak karena kita masih diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat kesempatan sehingga bisa mengisi kultum atau tausiah terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang sampai saat ini juga masih layak untuk dikaji, layak untuk didiskusikan, dan layak untuk diambil hikmahnya terkait dengan ibadah sholat. Ada beberapa fenomena, salah satu contohnya adalah fenomena sholat tarawih yang dilaksanakan dengan super cepat
Mengapa bisa saya sampaikan super cepat? Karena dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan adalah terkait dengan membaca surat Al-Fatihahnya. Ketika kami membuka sebuah kitab, di mana kitab tersebut ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda bahwasanya Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memuji aku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahman Nir-Rahim, Allah berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat yang lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat, maka Allah berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 7291, Imam Muslim nomor 395 dan yang lainnya. Nah, dari hadis tersebut kita mengetahui bahwasanya Allah menjawab bacaan ayat demi ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka tatkala kita sholat saat membaca Al-Fatihah, jangan tergesa-gesa atau cepat-cepat bacaannya. Setiap ayat harusnya kita resapi dan seakan menunggu jawaban Allah kepada kita. Sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bila hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ia berhenti sejenak, seakan menunggu jawaban dari Rabb-Nya yang berfirman, hambaku memujiku. Demikian pula seterusnya sampai akhir hayat. Sehingga jika ada orang-orang di masyarakat kita atau di tengah masyarakat kita yang melaksanakan sholat tarawih dengan cepat, dengan bacaan surat Al-Fatihahnya kurang sempurna, maka itu perlu dikoreksi, maka itu bisa menjadi renungan dan juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, supaya saat nantinya kita membaca surat Al-Fatihah itu perlahan, karena di situ ada dialog antara kita selaku hambanya dan juga Allah selaku Tuhan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi pencerahan buat saya pribadi dan juga bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي